video kali ini, kita akan membahas tentang momen. Apa sih momen itu? Momen adalah ukuran lain dari rata-rata dan variansi. Momen juga bisa diartikan sebagai suatu ukuran statistik yang menurunkan ukuran statistik lainnya. Nah, ukuran statistik lainnya itu dapat berupa rata ataupun variansi. Dengan adanya momen ini, kita bisa mencari variansi, kurtosis, maupun kemencengan. Momen itu ada dua jenis, yaitu momen sentral dan momen non-sentral. Apa sih perbedaannya? Kita lihat dari rumus berikut ini. Kalau momen non-sentral itu dilambangkan dengan MR aksen, sedangkan momen sentral dilambangkan dengan MR. Untuk rumusnya hampir mirip, yang membedakan adalah dinilai A. Untuk momen non-sentral, A itu berupa sembarang bilangan tetap, sedangkan di momen sentral, nilai A itu berupa rata dari data yang diberikan. Setelah mengetahui kedua jenis momen, sekarang kita akan belajar tentang hubungan dari kedua jenis momen tersebut. Nah, dari momen sentral, nilai-nilai MK untuk beberapa nilai K itu bisa ditentukan dari hubungan antara momen sentral dan momen non-sentral seperti berikut ini. Ada M2, M3, M4 dengan penjabaran yang telah ditampilkan. Dan berlanjut seterusnya. Hubungan dua momen ini sangat berguna untuk menghitung nilai momen sentral jika reratanya itu tidak bulat. Untuk contoh soal yang pertama yaitu diketahui data 2, 4, 4, 5, 7. Carilah momen sentral kedua, momen sentral ketiga, dan momen sentral keempat. Terdapat dua cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal di atas. Cara yang pertama, kita dapat menggunakan rumus momen sentral ke K. Sebelum kita menggunakan rumus momen sentral ke K tersebut, kita harus mencari nilai S-barnya terlebih dahulu atau nilai rata-ratanya. Untuk nilai rata-rata dari data pada soal yaitu 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 dibagi 6 sama dengan 4. Setelah kita memperoleh nilai rata-ratanya, kita substitusikan ke dalam rumus momen sentral ke K. Untuk momen sentral kedua yaitu X min X bar dipangkatkan dengan 2 bar sama dengan sigma X min 4 pangkat 2 per 6 sama dengan 2 dikurangi 4 dikuadratkan yaitu 4, 2 dikurangi 4 dipangkatkan 2 yaitu 4, 4 dikurangi 4 dikuadratkan yaitu 0, 4 dikurangi 4 dikuadratkan yaitu 0, 5 dikurangi 4 dikuadratkan yaitu 1, 7 dikurangi 4 dikuadratkan yaitu 9 per 6 sama dengan 18 per 6. Hasilnya adalah 3. Untuk momen sentral ketiga yaitu X min X bar dipangkatkan dengan 3 bar sama dengan sigma X min 4 pangkat 3 per 6. 2 dikurangi 4 dipangkatkan 3 yaitu min 8 ditambah 2 dikurangi 4 dipangkatkan 3 yaitu min 8 ditambah 4 dikurangi 4 dipangkatkan 3 yaitu 0 ditambah 4 dikurangi 4 dipangkatkan 3 yaitu 0, 5 dikurangi 4 dipangkatkan 3 yaitu 1 ditambah 7 dikurangi 4 dipangkatkan 3 yaitu 27 per 6 sama dengan 12 per 6 dan hasilnya adalah 2. Untuk momen sentral keempat yaitu X min S bar dipangkatkan dengan 4 bar sama dengan sigma X min 4 dipangkatkan dengan 4 per 6 sama dengan 2
2 dikurangi 4 dipangkatkan 4 yaitu 16, ditambah 2 dikurangi 4 dipangkatkan 4 yaitu 16, ditambah 4 dikurangi 4 dipangkatkan 4 yaitu 0, ditambah 4 dikurangi 4 dipangkatkan 4 yaitu 0, ditambah 5 dikurangi 4 dipangkatkan 4 yaitu 1, ditambah 7 dikurangi 4 dipangkatkan 4 yaitu 81 per 6 sama dengan 114 per 6 yaitu hasilnya 19. Untuk cara yang kedua, kita dapat menggunakan rumus hubungan antara momen sentral dan momen non sentral. Akan tapi, sebelum kita menggunakan rumus hubungan tersebut, kita harus mencari dulu momen non sentralnya. Nah, biasanya momen non sentral ini dilambangkan dengan MK aksen. Untuk rumusnya yaitu MK aksen sama dengan sigma X pangkat K per N. Nah, dari data yang terdapat pada soal, untuk momen non sentral pertamanya yaitu M1 aksen sama dengan sigma X per N sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 per 6 sama dengan 4. Untuk M2 aksennya yaitu sigma S kuadrat per N sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 per 6 sama dengan 114 per 6 sama dengan 19. Untuk M3 aksennya yaitu sigma S pangkat 3 per N sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 per 6 sama dengan 612 per 6 sama dengan 102. Dan untuk momen non sentral keempat atau M4 aksen sama dengan sigma S pangkat 4 per N sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 ditambah 7 pangkat 4 per 6 sama dengan 3570 per 6 sama dengan 595. Nah, setelah kita mencari momen non sentralnya, kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus hubungan. Untuk mencari momen sentral kedua, rumus hubungannya yaitu M2 sama dengan M2 aksen dikurangi M1 aksen kuadrat sama dengan 19 dikurangi 4 kuadrat sama dengan 19 dikurangi 16 sama dengan 3. Untuk mencari momen sentral ketiganya yaitu M3 sama dengan M3 aksen dikurangi M3 dikurangi 3 M2 aksen kali M1 aksen ditambah 2 M1 aksen dipangkatkan 3 sama dengan 102 dikurangi 3 kali 19 kali 4 ditambah 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 2. Dan yang terakhir, untuk mencari momen sentral keempat atau M4 sama dengan M4 aksen dikurangi 4 kali M3 aksen dikali M1 aksen ditambah 6 M2 aksen dikali M1 aksen dikuadratkan dikurangi 3 kali M1 aksen dipangkatkan 4 sama dengan 595 dikurangi 4 dikali 102 dikali 4 ditambah 6 dikali 19 dikali 4 kuadrat dikurangi 3 kali 4 pangkat 4 sama dengan 19.
Contoh soal mengenai momen sentral yaitu tentukan momen sentral ketiga dari data pada tabel. Tersaji tabel 1 berupa sampel nilai UAS mahasiswa pendidikan matematika 2022. Dapat dilihat dari tabel bahwa terdapat 8 kelas interval dengan panjang kelas 7 dan frekuensi yang sudah tertera. Lalu untuk mencari momen sentral ketiga, kita menggunakan cara rata dugaan. Yang pertama kita membuat tabel dulu yang berisikan interval nilai, lalu frekuensi tiap kelas interval, kemudian mencari nilai tengah dari tiap kelas interval. Misalnya pada kelas pertama, nilai tengah dicari dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas dibagi 2. Pada kelas pertama, batas bawahnya 45, batas atasnya 51, dijumlahkan menjadi 96 dibagi 2 menghasilkan 48. Begitupun kelas-kelas selanjutnya dicari nilai tengahnya. Kemudian rata dugaannya berada pada kelas interval 4 yaitu 69. Kemudian mencari D yang berupa selisih XI dengan rata dugaan dibagi panjang kelas. Misalnya pada kelas interval pertama XI-nya 48 dikurangi rata dugaan 69 negatif 21 dibagi panjang kelasnya 7 menghasilkan negatif 3. Dicari pula kelas interval yang lain. Kolom ke 5 merupakan D pangkat 3 yang artinya tiap nilai D di kelas interval di pangkat ketiga. Pada kelas pertama contohnya negatif 3 di pangkat 3 menghasilkan negatif 27. Lalu kolom selanjutnya itu FI atau frekuensi tiap kelas interval dikalikan dengan D pangkat 3. Setelah itu masing-masing frekuensi tiap kelas interval dijumlahkan menghasilkan 120. Kemudian D pangkat 3 tiap kelas interval dijumlahkan menghasilkan 75. Dan FI dikali D pangkat 3 tiap kelas interval dijumlahkan menjadi 793. Sesuai data yang didapatkan dimasukkan ke rumus yaitu MN sama dengan P pangkat N dikalikan dengan sigma FI dikali DI pangkat N per N. Untuk momen sentral ketiga maka M3 sama dengan P pangkat 3 dikali sigma FI kali DI pangkat 3 dibagi N sama dengan 7 pangkat 3 dikali 793 per 120 sama dengan 2266,66. Baik, sekarang kami akan memperagakan program R dari program R tentang momen. Nah, pertama-tama untuk membuka skrip baru itu ke file yang ada di pojok kiri atas. Kemudian nanti ada tulisan new script, kita pilih itu. Kemudian akan muncul kosong seperti ini. Lalu di sini sudah ada momen untuk membuat program momen, tapi kalau belum ada kita ke tools, lalu ke install package, kita cari momen, lalu kita install ya momen. Kemudian kita install. Karena sudah terinstall, kita langsung aja ke yang sudah tersedia di situ. Terlebih dahulu momen. Kemudian setelah itu lanjut dalam mengisi data-data yang diperlukan. Berikut itu data nilai susulan UAS mahasiswa. Kemudian kita menulis nilai underscore MHS, lalu kita beri nilai dengan memberikan tanda panah, terus C,
dan masukkan nilainya. Seterusnya seperti itu. Kemudian untuk menghitung momen mentah atau raw moments, itu kita mengetikkan print raw moments, lalu print all dot moment, kemudian nama itu tadi nilai underscore MHS yang sudah kita beri nilai tadi. Kemudian selanjutnya untuk menghitung momen sentral, kita tulis dulu central moment, kemudian tulis print central moment, kemudian print lagi all moments, masukkan nama tadi yang nilai underscore MHS, kemudian ada pilihan central moment, kita pilih yang sama dengan true karena defaultnya itu false. Kemudian kita blok semua sintaksnya. Untuk selanjutnya di run. Setelah di running akan muncul seperti ini dan dapat dilihat di layar jika raw moments-nya itu sekian dan central moments-nya sekian yang dari data yang telah kita masukkan tadi. Nah, sekian video tutorial menggunakan program R dalam Moments. Selanjutnya ada latihan soal yang dapat dikerjakan teman-teman.